perkembangan iptek di bidang ekonomi merujuk pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melanjutkan sektor ekonomi suatu negara atau kawasan. Iptek dalam ekonomi berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta inovasi dalam berbagai sektor seperti industri, pertanian, perdagangan, dan layanan. Contoh perkembangan iptek di bidang ekonomi salah satunya yaitu digitalisasi UMKM di Indonesia. Digitalisasi UMKM di Indonesia adalah proses pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini meliputi penggunaan platform e-commerce, sistem pembayaran digital, dan aplikasi manajemen bisnis yang memungkinkan UMKM berkembang dan bersaing di pasar global. Digitalisasi UMKM sesuai dengan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena sila keempat Pancasila menekankan pentingnya demokrasi, partisipasi masyarakat, dan pengambilan keputusan yang bijak dan berbasis pada musyawarah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Digitalisasi UMKM dapat mencerminkan sila ini dengan beberapa cara. Berikut dampak positif digitalisasi UMKM yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, meningkatkan akses pasar. Memperluas pasar UMKM secara nasional dan internasional sesuai dengan Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu membuka kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, efisiensi operasional, meningkatkan efisiensi dalam manajemen dan operasional usaha. Sesuai dengan Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengambil keputusan yang bijak dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, inovasi produk dan layanan. Mendorong inovasi dalam produk dan layanan yang lebih relevan dengan pasar sesuai dengan Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu meningkatkan daya saing dan persatuan dalam perekonomian. Yang keempat, peningkatan daya saing. Memberikan kesempatan UMKM untuk bersaing dengan perusahaan besar sesuai dengan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menciptakan persaingan yang sehat dan adil. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Peningkatan pendapatan dan menciptakan layanan pekerjaan sesuai dengan Pancasila sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu menciptakan kehidupan yang lebih baik. Berikut adalah dampak negatif digitalisasi UMKM yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, kesenjangan digital. Jika ketimpangan antara UMKM yang dapat mampu mengakses dan dapat memanfaatkan teknologi digital dengan yang tidak dapat mengaksesnya, terutama di daerah terpencil, hal tersebut tidak sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa? Jika mengarah pada ketidakadilan sosial, karena tidak semua UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dengan digitalisasi. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Apabila UMKM menjadi terlalu bergantung pada teknologi digital, dapat menimbulkan risiko jika terjadi gangguan teknis atau perubahan teknologi yang cepat. Hal tersebut tidak sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apabila ketergantungan berlebihan pada teknologi bisa mengurangi nilai kemanusiaan dalam menjalankan usaha yang berbasis pada hubungan antar manusia yang adil. Yang ketiga, pengabaian nilai moral dan etika. Apabila praktik bisnis yang tidak beretika seperti penipuan online atau manipulasi data dapat merugikan konsumen dan menciptakan ketidakjujuran dalam transaksi, hal tersebut tidak sesuai dengan sila ke-1, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dimana bertentangan dengan nilai moral dan etika yang mengedepankan kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan. 4. Pergeseran tenaga kerja dampak negatif. Digitalisasi dapat mengurangi lapangan pekerjaan tradisional dan menggantikan tenaga kerja manusia dengan otomatisasi menyebabkan pengangguran. Tidak sesuai dengan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu mengurangi kesempatan kerja yang seharusnya ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat. 5. Peningkatan persaingan yang tidak sehat dampak negatif. Penggunaan teknologi yang tidak adil seperti penipuan digital atau persaingan yang merugikan usaha kecil bisa menyebabkan ketidakadilan dalam pasar. Tidak sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu mengancam persatuan ekonomi dengan menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan bisnis. Di sini ada sikap selektif warga negara. Yang pertama, memilih produk UMKM yang berkualitas. Yang kedua, memilih platform digital yang aman. Yang ketiga, menghindari penyebaran informasi palsu. Yang keempat, memanfaatkan peluang edukasi. Yang kelima, mengelola data pribadi. Yang keenam, mengawasi konten promosi digital. Yang ketujuh, mendukung UMKM yang berkelanjutan. Selanjutnya ada sikap selektif warga keluarga. Yang pertama, memilih platform yang tepat. Yang kedua, memastikan keamanan data. Yang ketiga, menganalisis potensi risiko. Yang keempat, mengelola waktu dan sumber daya. Yang kelima, menghindari ketergantungan berlebihan pada teknologi. Selanjutnya ada sikap selektif sekolah. Yang pertama, memilih mitra kerjasama yang tepat. Yang kedua, menentukan kurikulum